tiba-tiba ada pemberitahuan mendadak dari rektorat kalau asesornya nggak bisa mengaksesi hari ini dikarenakan, terkonfirmasi positif Covid. Jadi mohon maaf ya, ini kelasnya, agak mundur. Oke, untuk pertemuan kali ini, apakah kelompok yang presentasi sudah siap? Siap, Bu. Oke, Ini langsung share screen aja ya, Bu? iya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muslihatun dengan NIM akhir 047, Feni Yunita dengan NIM akhir 048, dan Auliana Rindang Ayomi dengan NIM akhir 080, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu etika, sosial, dan politik, dan apa yang diangkat oleh sistem informasi. Oke, yang pertama yaitu memahami isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Isu etika dalam sistem informasi telah diberi urgensi baru oleh munculnya internet dan e-commerce. Internet dan teknologi perusahaan digital membuatnya lebih mudah mengintegrasikan dan mendistribusikan informasi, melepaskan kekhawatiran baru tentang penggunaan yang tepat dari informasi pelanggan, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, sistem informasi termasuk menetapkan akuntabilitas atas konsekuensi dalam informasi, menetapkan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keselamatan individu dan masyarakat, dan melestarikan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Selanjutnya ada model untuk memikirkan masalah etika, sosial, dan politik. Masalah etika, sosial, dan politik saling terkait erat. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai manajer sistem informasi biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Model berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang melintasi berbagai tingkat tindakan individu, sosial, dan politik. Terdapat 5 dimensi moral dari era informasi. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Di situ hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi sehubungan dengan diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lindungi. Terus selanjutnya ada hak dan kewajiban properti, bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional akan dilindungi dalam masyarakat digital di mana penelusuran dan perhitungan kepemilikan sulit dilakukan dan mengabaikan hak milik seperti itu. Terus selanjutnya ada akuntabilitas dan kontrol, di mana siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas kerugian terjadi pada informasi individu dan kolektif serta hak milik. Terus yang keempat ada kualitas sistem, standar data dan kualitas sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya ada kualitas hidup, di mana nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Institusi mana yang harus kita lindungi dari pelanggaran nilai dan praktik budaya mana yang didukung oleh teknologi informasi baru. Lalu ada tren teknologi utama yang menimbulkan masalah etis. Teknologi informasi telah meningkatkan masalah etika, membebani pengaturan sosial yang ada, dan membuat beberapa undang-undang. Ketergantungan kita pada sistem dan kerentanan kita terhadap kesalahan sistem dan kualitas data yang buruk telah meningkat. Aturan dan hukum sosial belum menyesuaikan diri dengan ketergantungan ini. Kemajuan dalam teknik penyimpanan data dan biaya penyimpanan yang menurun dengan cepat telah bertanggung jawab atas penggandaan database pada karyawan individu, pelanggan, dan pelanggan potensial yang dikelola oleh organisasi swasta dan publik. Kemajuan dalam teknik analisis data untuk kumpulan data yang besar adalah tren teknologi lain yang meningkatkan masalah etika karena perusahaan dan lembaga pemerintah dapat menemukan informasi pribadi yang sangat rinci tentang individu. Sehingga kemajuan dalam jaringan termasuk internet
berjanji untuk mengurangi biaya pemindahan dan pengaksesan data dalam jumlah besar dan membuka kemungkinan untuk menambang kumpulan data yang besar dari jarak jauh dengan menggunakan sistem desktop kecil, perangkat seluler, dan server cloud. Memungkinkan pelanggaran privasi dalam skala dan dengan presisi yang sampai sekarang tak terbayangkan. Lalu ada apa prinsip-prinsip khusus untuk perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Lalu ada konsep dasar, di situ ada tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewajiban. Tanggung jawab berarti Anda menerima potensi biaya, tugas, dan kewajiban untuk keputusan yang Anda buat. Lalu ada akuntabilitas adalah mekanisme untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Lalu ada kewajiban, yaitu memperluas konsep tanggung jawab lebih jauh ke bidang hukum. Kewajiban adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada di tempat yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Nah, konsep dasar ini membentuk dasar dari analisis etika sistem informasi dan mereka yang mengelolanya. Lalu ada analisis etis. Yang pertama ada identifikasi dan gambarkan fakta dengan jelas. Cari tahu siapa yang melakukan apa kepada siapa dan di mana, kapan, dan bagaimana. Dalam banyak kasus, Anda akan terkejut dengan kesalahan dalam fakta yang dilaporkan pada awalnya dan seringkali menemukan bahwa sekedar meluruskan fakta akan membantu untuk menentukan solusi. Ini juga membantu membuat pihak lawan terlibat dalam dilema etika untuk menyepakati fakta. Yang kedua, tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Di situ ada isu-isu etika sosial dan politik selalu mengacu pada nilai yang lebih tinggi. Para pihak yang bersengketa semua mengklaim mengejar nilai-nilai yang lebih tinggi. Misalnya kebebasan privasi, perlindungan properti, dan sistem perusahaan bebas. Terus ketiga ada identifikasi pemangku kepentingan. Setiap masalah etika, sosial, dan politik memiliki pemangku kepentingan seperti pemain dalam permainan yang memiliki minat pada hasil yang telah berinvestasi dalam situasi dan biasanya yang memiliki pendapat vokal. Lalu keempat ada identifikasi opsi yang dapat Anda ambil secara wajar. Di sini Anda mungkin menemukan bahwa tidak ada opsi yang memenuhi semua kepentingan yang terlibat, tetapi beberapa opsi melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. Terkadang sampai pada solusi yang baik atau etis mungkin tidak selalu menjadi penyeimbang konsekuensi bagi pemangku kepentingan. Lalu identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda, itu berarti beberapa pilihan mungkin benar secara etis tapi berbahaya dari sudut pandang lain. Opsi lain memungkinkan berfungsi dalam satu contoh tetapi tidak dalam contoh serupa. Lalu yang selanjutnya prinsip etika kandidat. Yang pertama ada menempatkan diri Anda di tempat orang lain dan menganggap diri Anda sebagai objek keputusan. Dapat membantu Anda berpikir tentang keadilan dalam pengambilan keputusan. Terus kedua, jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, itu tidak benar untuk siapapun. Tanyakan pada diri Anda jika semua orang melakukan ini, dapatkah organisasi atau masyarakat bertahan? Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Yang keempat, melakukan tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan nilai dalam urutan peringkat dan memahami konsekuensi dari berbagai tindakan. 5. Mengambil tindakan yang menghasilkan kerugian yang paling kecil atau potensi biaya yang paling kecil. 6. Asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang lain kecuali ada pernyataan khusus sebaliknya. Jika sesuatu yang dibuat orang lain berguna bagi Anda, itu memiliki nilai dan harus berasumsi bahwa pencipta menginginkan kompensasi yang untuk pekerjaan ini. Lalu selanjutnya ada kode etik profesional. Kode etik profesional bertanggung jawab atas pengaturan sebagian profesi mereka dengan menentukan kualifikasi dan kompetensi masuk. Kode etik adalah janji para profesi untuk mengatur diri mereka sendiri demi kepentingan umum masyarakat. Lalu selanjutnya ada beberapa dilema etis dunia nyata.
Ini sistem informasi telah menciptakan dilema ketika baru di mana satu set kepentingan diadu dengan yang lain. Banyak perusahaan memantau apa yang dilakukan karyawan mereka di internet untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan untuk kegiatan non-bisnis. Karyawan yang dipindahkan oleh sistem informasi mungkin berpendapat bahwa pemberi kerja memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Pemilik bisnis mungkin merasa berkewajiban untuk memantau email karyawan dan penggunaan internet untuk meminimalkan penurunan produktivitas. Karyawan mungkin percaya bahwa mereka seharusnya dapat menggunakan internet untuk tugas-tugas pribadi yang singkat sebagai ganti telepon. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Feni. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai mengapa teknologi sistem informasi kontemporer dan internet menimbulkan tantangan bagi perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual. Next. Hak informasi terkait privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim privasi juga terlibat di tempat kerja. Teknologi dan sistem informasi mengancam klaim individu atas privasi dengan membuat pelanggaran privasi menjadi murah, menguntungkan, dan efektif. Perlindungan privasi juga telah ditambahkan ke undang-undang yang menderegulasi layanan keuangan dan menjaga pemeliharaan serta transmisi kesehatan informasi tentang individu. Next. Petunjuk Eropa tentang perlindungan data. Negara-negara Eropa tidak mengizinkan bisnis untuk menggunakan informasi pengenal pribadi tanpa persetujuan konsumen sebelumnya. Pada tanggal 25 Oktober 1998, petunjuk Komisi Eropa tentang perlindungan data berlaku, memperluas perlindungan privasi di negara-negara Uni Eropa. Arahan tersebut mengharuskan perusahaan untuk memberitahu orang-orang ketika mereka mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan mengungkapkan kegunaan data tersebut. Pelanggan harus memberikan persetujuan sebelum perusahaan manapun dapat menggunakan data secara legal tentang mereka. Dan mereka memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut, memperbaikinya, dan meminta agar tidak ada data lebih lanjut yang dikumpulkan. Next. Tantangan internet terhadap privasi. Untuk tantangannya, teknologi internet telah menimbulkan tantangan baru untuk perlindungan privasi individu. Hal ini dikarenakan informasi yang dikirim melalui jaringan-jaringan yang luas ini dapat melewati banyak sistem komputer sebelum mencapai tujuan akhirnya. Masing-masing sistem mampu memantau, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melewatinya. Sistem tersebut melacak pencarian situs web yang dikunjungi, konten online yang diakses seseorang, dan item apa yang orang telah beli melalui web tersebut. Pemantauan dan pelacakan pengunjung situs web ini terjadi di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Permintaan komersial untuk informasi pribadi ini hampir tak terpuaskan, namun praktik-praktik ini juga melanggar privasi individu. Next. Solusi teknisnya. Selain undang-undang, ada beberapa teknologi yang dapat melindungi pengguna privasi selama interaksi dengan situs web. Banyak dari teknologi ini digunakan untuk menginskripsi data email untuk membuat email atau aktivitas pencarian tanpa anonim, untuk mencegah komputer klien menerima cookie, atau untuk mendeteksi dan menghilangkan spyware. Untuk sebagian besar, solusi teknis telah gagal melindungi pengguna agar tidak dilacak saat mereka berpindah dari situs ke situs lainnya. Yang selanjutnya yaitu hak milik atau kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai produk berwujud dan tidak berwujud dari pikiran yang diciptakan oleh individu atau korporasi. Kekayaan intelektual sendiri tunduk pada 3 tradisi hukum. Yang pertama ada rahasia dagang. Rahasia dagang itu merupakan setiap produk karya intelektual, perangkat,
pola, metode pembuatan, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan tidak didasarkan pada informasi dalam domain publik. Yang kedua, ada hak cipta. Hak cipta merupakan hibah undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari pekerjaan mereka disalin oleh orang lain untuk tujuan apapun selama hidup penulis, ditambah 70 tahun tambahan setelah kematian penulis. Sedangkan untuk karya milik perusahaan, perlindungan hak cipta berlaku selama 95 tahun sejak pertama kali diciptakan. Dan yang ketiga ada hukum paten. Hukum paten adalah memberikan pemilik monopoli eksklusif atas ide-ide di balik sebuah penemuan selama 20 tahun. Maksud Kongres di balik Undang-Undang Paten adalah untuk memastikan bahwa penemu mesin, perangkat, atau metode baru menerima dana penuh dan imbalan lain dari kerja mereka. Next. Tantangan terhadap hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi kontemporer, terutama perangkat lunak, menimbulkan tantangan berat bagi rezim kekayaan intelektual yang ada karena hal itu menciptakan masalah etika, sosial, dan politik. Survei perangkat lunak global BSE yang dilakukan oleh International Data Corporation dan The Software Alliance, juga dikenal sebagai BSE, melaporkan bahwa tingkat pembajakan perangkat lunak global adalah 39% pada tahun 2015. Next. Yang selanjutnya, bagaimana sistem informasi mempengaruhi hukum untuk menetapkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dan kualitas kehidupan sehari-hari. Hal ini menyangkut masalah kewajiban terkait komputer, yaitu perangkat lunak komputer adalah bagian dari mesin dan jika mesin itu melukai seseorang secara fisik atau ekonomi, produsen perangkat lunak dan operator dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan. Sejauh perangkat lunak bertindak seperti buku, menyimpan dan menampilkan informasi, pengadilan enggan untuk meminta pertanggungjawaban penulis, penerbit, dan penjual buku atas isinya. Hal itu dikecualikan untuk kasus penipuan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Musli. Selanjutnya kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batas. Gaya sosial yang negatif menghadirkan teknologi dan sistem informasi yang baru mulai meningkat bersamaan dengan semakin majunya teknologi. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan dan masyarakat, meskipun di sisi lain juga memberikan manfaat. Next. Yang pertama, menyeimbangkan kekuatan atau pusat versus pinggiran. Ketakutan di era komputer adalah mainframe komputer yang terpusat yang akan memusatkan kekuatan di kantor-kantor pusat negara, menghasilkan masyarakat Big Brother seperti yang telah dikisahkan di novel George Orwell 1984. Dalam hal ini, kekuatan telah menjadi lebih tersentralisasi di tangan segelintir oligopoli swasta dan lembaga pemerintah yang besar. Yang kedua, kecepatan perubahan. Mengurangi waktu respon terhadap kompetisi. Kompetisi yang didasarkan pada waktu memiliki sisi buruk, yaitu perusahaan mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merespon para pesaing global dan mungkin telah diambang kehancuran. Next. Yang ketiga, mempertahankan batas, yaitu keluarga, pekerjaan, dan kenyamanan. Waktu yang dihabiskan di depan komputer mengancam hubungan sosial yang erat bagi keluarga. Penggunaan internet dan seluler ekstensif yang digunakan untuk hiburan atau rekreasi membuat orang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Itu dapat menyebabkan perilaku antisosial yang berbahaya, seperti maraknya cyberbullying
baru-baru ini. Yang keempat, ketergantungan dan kerentanan. Saat ini, bisnis pemerintah, sekolah, dan asosiasi swasta seperti gereja sangat bergantung pada sistem informasi. Sebagian besar sistem kritis yang melibatkan infrastruktur nasional, mulai dari listrik dan air hingga rumah sakit, bahkan sehari-hari tersebut sangat rentan terganggu. Next. Yang kelima yaitu kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Maaf sebelumnya dalam penyalahgunaan komputer atau computer abuse adalah tindakan menggunakan komputer yang mungkin legal tetapi dianggap tidak beretika. Popularitas internet dan email membuat salah satu bentuk penyalahgunaan komputer spamming menjadi masalah besar, baik bagi perusahaan maupun individu. Yang keenam, pekerjaan. Pekerjaan itu seperti teknologi trickle down dan merekayasa ulang hilangnya lapangan kerja. Merekayasa ulang pekerjaan adalah hal umum yang dianggap oleh komunitas sistem informasi sebagai suatu keunggulan utama dari teknologi informasi baru. Lebih sedikit dicatat bahwa merekayasa ulang proses bisnis dapat menyebabkan jutaan manajer tingkat menengah dan pekerjaan administrasi akan kehilangan pekerjaan. Next. Yang ketujuh yaitu ekuitas dan akses. Jurang ras dan kelas sosial yang semakin melebar. Jadi jurang digital atau digital divide yang terjadi di sekolah-sekolah di Amerika Serikat dengan sekolah yang terletak di wilayah kemiskinan cukup tinggi akan lebih kecil peluangnya memiliki komputer, program teknologi pendidikan berkualitas tinggi atau akses internet bagi siswa. Jika tidak dikoreksi, maka pemisahan digital akan menciptakan yang kaya dengan kemampuan dan keahlian komputer. Next. Selanjutnya risiko kesehatan, yaitu RSI, CVS, dan Technostress. Hal itu penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang paling penting adalah cedera stres yang berulang, atau repetitive stress injury atau RSI. RSI terjadi ketika sekelompok otot yang dipaksa melakukan tindakan yang berulang-ulang dan dengan beban yang tinggi. Penyebab dari RSI adalah keyboard komputer. Jenis RSI yang tergantung dengan komputer paling umum adalah sindrom carpal tunnel atau CTS, yaitu adanya tekanan pada saraf tengah melewati Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Bentar, untuk teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada lagi?
Oke, cuma satu penanya. Oke, silakan bagi kelompok 2 untuk menjawab atau berdiskusi terlebih dahulu. Langsung menjawab, nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaannya dari Mbak Alvina, di PPT disebutkan bahwa isu etika, sosial, dan politik saling terkait erat dan berhubungan. Jelaskan mengapa isu etika, sosial, dan politik saling terkait dan berhubungan. Jadi, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Lalu isu sosial berasal dari isu etika, sejalan masyarakat berharap pada diri seorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Bagaimana Mbak Alvina? Jawabannya dari artikel BINUS ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Pernah baca kayak. Oke, sebentar kita share screen. Ini sudah cuma satu penanya aja. Oke, kalau gitu sebentar cari materinya dulu ya. Kok nggak muncul? Zoom-nya. Share screen-nya mana ya? Kok nggak ada? Nah, oke. Untuk share screen-nya apakah sudah muncul? Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu sosial dan juga etika ya dalam sistem informasi. Nah, di sini teman-teman sebetulnya penggunaan atau implementasi atau juga pemanfaatan dari suatu sistem informasi itu kan sebetulnya merubah terkait dengan behavior dari manusia dalam hal mencari, menyimpan, mengolah, dan juga menyebarluaskan suatu informasi. Nah, hal ini juga termasuk kaitannya dengan isu sosial dan juga etika. Nah, sistem informasi itu di satu sisi dia sebetulnya bisa mendukung kemajuan sosial, di mana nanti informasi suatu individu itu kan bisa digunakan untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu atau dari masing-masing konsumen itu sendiri. Akan tetapi, sistem informasi itu di satu sisi dia juga bisa mengancam nilai sosial dan juga nanti bisa berpengaruh terhadap etika ataupun prinsip-prinsip untuk menilai benar atau salah yang nantinya juga bisa berpengaruh terhadap behavior dari manusia itu sendiri. Nah, contohnya dampak negatif ya dari penggunaan sistem informasi itu adalah misalkan adanya pencurian terkait dengan akses ke informasi kredit card, yang mana nanti akibat tindakan tersebut itu bisa menyebabkan kerugian finansial, tidak hanya bagi pemilik kartu, tapi juga bisa menyebabkan kerugian kepada lembaga keuangannya itu sendiri. Atau misalkan contohnya adalah
menggunakan sistem informasi dari suatu organisasi. Jadi ada karyawan yang dia menyalahgunakan sistem informasi yang dimiliki organisasi untuk misalkan memposting konten yang tidak pantas di akun media sosial dari organisasi tersebut, sehingga nanti bisa menyebabkan kerugian bisnis ya untuk organisasi tersebut. Nah, sebetulnya teman-teman di sini ada salah satu metode ya yang bisa digunakan untuk menavigasi terkait dengan yang namanya etika, yaitu yang namanya kode etik. Jadi kode etik ini sendiri merupakan suatu dokumen yang mana nanti dia akan menguraikan terkait dengan serangkaian dari perilaku yang mana nanti adanya dokumen tersebut itu hasil dari konsensus atau kayak dari kesepakatan dari suatu kelompok profesional. Nah, biasanya di dokumen kode etik ini nanti akan ada rincian terkait dengan tindakan apa sih sebetulnya yang dianggap pantas atau nggak pantas dari suatu kelompok profesional. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sebetulnya kode etik ini salah satu keuntungannya adalah dia menjelaskan terkait dengan standar perilaku yang bisa diterima ataupun tidak oleh suatu kelompok profesional. Tapi, salah satu kelemahan dari kode etik ini adalah kode etik itu nggak punya yang namanya otoritas hukum. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan ada seorang yang melanggar kode etik, itu bukan termasuk kejahatan, karena dia nggak bisa dituntut secara hukum. Tetapi yang terjadi apa kalau dia melanggar kode etik? Ya nanti paling dia akan dikeluarkan atau diusir atau dikucilkan dari suatu kelompok profesional. Nah, di sini teman-teman yang selanjutnya, dengan meningkatnya kemampuan kecepatan komputer dan juga perkembangan software atau perangkat lunak, sebetulnya kan menjadikan kita tuh kayak sangat bergantung ya pada sistem. Nah, sistem itu kan seharusnya dia kayak punya suatu standar, di mana nanti sistem tersebut itu harus bisa menjamin terkait dengan keamanan, akurasi, dan juga reliabilitas dari suatu informasi. Nah, tentu standar ini itu perlu diatur dan juga disepakati di seluruh dunia. Karena kan yang namanya informasi, itu kan pada dasarnya aksesnya itu nggak terbatas. Bisa diakses oleh siapapun dari belahan dunia manapun dan kapanpun. Nah, sebagai contohnya adalah kayak misalkan ya, di sini pernah ada isunya adalah kayak ada suatu hardware atau perangkat keras, di mana hardware-nya tersebut itu ada kaitannya dengan akses internet. Dan hardware ini dijual secara komersil dan diproduksi oleh suatu negara. Nah, hardware ini diduga atau disinyalir dia itu bisa menyadap atau bisa mengambil informasi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, teknologi yang digunakan ini sebetulnya belum tentu diketahui atau diatur dalam perundang-undangan di suatu negara. Oleh karena itu, memang diperlukan kayak suatu standar atau kriteria atau aturan yang disepakati atau dibuat untuk bisa melindungi informasi yang bersifat privacy atau informasi yang memang tidak diperkenankan untuk diketahui oleh publik, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, saat ini memang sistem informasi dan teknologi informasi itu kan dia berkembang dengan cepat. Dan di sini teman-teman, biasanya kan sistem informasi untuk beberapa golongan itu merupakan hal yang baru, kayak gitu. Dan sistem informasi itu kan sebetulnya dia bisa memberikan dampak terhadap keseimbangan individu, masyarakat, dan juga institusi politik. Oleh karena itu, diperlukan waktu dan usaha untuk mengembangkan kode etik, tanggung jawab sosial, aturan-aturan baru yang masih memerlukan suatu evaluasi. Nah, aturan-aturan yang dibuat ini seharusnya dia punya jaminan keadilan. Terus juga bisa diharapkan bisa memberikan suatu manfaat dan melindungi masyarakat. Dan aturan-aturan ini diharapkan dia itu sifatnya proaktif,
jangan sifatnya reaktif. Jadi nanti ketika ada suatu kejadian yang merugikan masyarakat, baru dibuat suatu aturan. Karena kan namanya, yang namanya aturan itu kan seharusnya dia itu sifatnya untuk mencegah atau preventif terhadap hal-hal yang memang tidak diinginkan. Oke, yang selanjutnya teman-teman di sini ada beberapa konsep dasar yang perlu diketahui, di mana konsep ini nanti akan menentukan pilihan etika. Jadi ketika seorang individu itu melakukan suatu tindakan, individu ini harusnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi atau tindakannya. Lalu yang selanjutnya ada responsibilitas atau pertanggungjawaban. Artinya adalah ya kita itu harus siap untuk menerima potensial konsekuensi atau akibat dari keputusan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas. Kalau akuntabilitas itu kan terkait dengan siapa sih sebetulnya yang bertanggung jawab untuk suatu keputusan dari suatu tindakan. Lalu yang selanjutnya itu ada liabilitas. Kalau liabilitas itu kan berarti terkait dengan yang namanya ranah hukum. Yang berikutnya, teman-teman, dalam menghadapi isu etika ini sebetulnya ada beberapa langkah yang bisa membantu kita untuk menganalisis etika. Yang pertama adalah terkait dengan identifikasi dan gambarkan fakta dengan jelas. Jadi nanti di stage ini atau di tahapan ini, ya kita tuh harus bisa mengetahui siapa yang melakukan tindakan apa kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Terus yang kedua adalah definisikan konflik atau hal yang bertentangan atau berselisih, dan juga perlu prioritaskan tindakan yang punya value yang lebih tinggi daripada tindakan yang lain. Yang ketiga adalah identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu siapa yang punya pengaruh atau terlibat dalam pengaruh, dan siapa yang terkena impact-nya atau dampaknya dari pengaruh tersebut. Berikutnya adalah identifikasi pilihan-pilihan dengan alasan yang kuat. Tentu bisa jadi pilihan ini nggak bisa memuaskan tidak bisa memuaskan kepentingan dari semua orang. Yang selanjutnya adalah identifikasi konsekuensi atas suatu pilihan yang diambil. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman, di sini ada 6 prinsip utama etika atau prinsip-prinsip atau aturan atau nilai yang mendasari suatu pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus memperlakukan seseorang sebagaimana kita sendiri ini diperlakukan. Jadi tindakan yang tidak pantas bagi setiap orang, itu tindakan yang juga nggak pantas bagi seseorang. Dan kalau tindakannya tidak dapat dilakukan berulang, maka tindakan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Karena setiap tindakan tentu kan memiliki berbagai macam nilai. Dan tindakan yang kita pilih ini sebetulnya kan adalah tindakan yang bisa mengakibatkan suatu resiko seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita bahas terkait dengan etika itu sendiri, etika itu kan sebetulnya kayak aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai suatu pedoman atas asas dari suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, penerapan norma ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dan sistem informasi itu seringkali menimbulkan pertanyaan etis baru bagi individu dan masyarakat. Karena kan sebetulnya sistem informasi itu sendiri dia akan menciptakan peluang untuk perubahan sosial yang cukup intens. Berikutnya adalah terkait dengan dimensi moral dalam suatu informasi. Jadi yang pertama di sini teman-teman adalah hak informasi yang dimiliki oleh individu dan organisasi. Jadi sebagai individu maupun organisasi, kita itu punya hak untuk bisa mengakses atau mendapatkan suatu informasi.
Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban terkait dengan kepemilikan. Jadi perlindungan terhadap hak-hak kekayaan, adanya perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas dan juga pengendalian. Jadi dan berikutnya di sini ada kualitas sistem dan juga kualitas hidup. Jadi kalau kualitas hidup ya maksudnya ya ada nilai-nilai yang dapat dipertahankan, yang dapat didukung oleh suatu teknologi. Kalau kualitas sistem ya berarti adanya standar dan juga sistem itu kan dibuat untuk bisa melindungi hak-hak individu. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan tadi ya akuntabilitas dan pengendalian. Maksudnya di sini adanya pemberian sanksi atas suatu perbuatan yang merugikan terhadap informasi dari individu ataupun organisasi. Nah, di sini teman-teman sebetulnya kalau kita bahas terkait dengan privacy, di sini ada beberapa tantangan dari internet ya terhadap privacy. Contohnya adalah kayak cookies, spyware, adware, dan juga beberapa hal-hal lain atau beberapa perangkat lunak lain yang bisa menyisip melalui internet dan bisa berpotensi untuk mengambil informasi privasi dari seorang individu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa solusi teknikal ya yang bisa dilakukan untuk melindungi privasi tadi. Yang pertama, adanya enkripsi email. Jadi kalau enkripsi email ini akan melibatkan enkripsi atau penyamaran. Nah, nanti konten pesan email ini, enkripsi ini teman-teman, si konten pesannya ini akan dilindungi. Jadi informasinya itu akan dilindungi agar tidak terbaca oleh pihak manapun selain penerima yang dituju. Nah, biasanya enkripsi email ini juga akan menyertakan yang namanya autentifikasi. Nah, biasanya teman-teman yang akan dienkripsi itu adalah koneksi dari penyedia email, terus pesan emailnya, dan juga pesan email yang nanti disimpan atau di-cache atau akan diarsipkan. Nah, sebetulnya teman-teman melakukan enkripsi ini tujuannya adalah untuk mencegah pengguna yang enggak sah di jaringan, di suatu jaringan. Dan nanti mereka berpotensi untuk bisa menangkap kredensial login dari suatu user, kayak gitu. Terus yang selanjutnya teman-teman, enkripsi email ini sebetulnya bertujuan ya untuk mencegah peretas atau pihak manapun selain penerima email yang dituju agar pesannya tersebut nggak bisa dibaca. Kan siapa tahu pesan dari email tersebut bersifat kredensial atau bersifat privacy kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada two step or more authentications atau 2FA. Jadi two steps or more authentication pada dasarnya dia merupakan lapisan keamanan ekstra yang mana dia nanti digunakan untuk make sure bahwa orang yang mencoba untuk mendapatkan akses ke akun online itu kayak terbatas gitu loh. Jadi akun Anda akan benar-benar dilindungi. Nah, two step or more authentication ini langkahnya adalah nanti user akan memasukkan username dan juga kata sandi mereka sebelum mereka login ke suatu akun. Nah, biasanya sebelum mereka diberikan akses, mereka akan diminta untuk memberikan informasi lain untuk melakukan verifikasi. Informasi lain ini contohnya adalah kayak PIN atau pertanyaan rahasia atau kata sandi tertentu dan sebagainya. Atau misalkan ya, kayak misalkan kok misalkannya banyak banget ya. Kayak di HP kalian, misalkan ketika kalian login dari suatu akun, biasanya kan akan muncul notifikasi di HP kalian. Apakah benar kalian login dengan perangkat ini di jam segini? Kalau iya, misalkan masukkan berapa kode yang muncul di layar Anda, kayak gitu. Atau contoh lain adalah kayak penggunaan biometrik sidik jari, pemindaian mug face, dan sebagainya. Terus cara selanjutnya untuk melindungi privasi Anda adalah kayak misalkan ketika Anda browsing di dunia maya, Anda bisa menggunakan identitas anonim atau misalkan kalian bisa mengaktifkan ketika browsing itu mengaktifkan do not track atau private
browser. Lalu kalian juga bisa menggunakan anti spyware atau anti malware ya untuk melindungi kalian. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Sebetulnya HAKI ini merupakan hak yang diperoleh dari hasil olah pikir manusia untuk bisa menghasilkan suatu produk, jasa, ataupun suatu teknologi, proses yang bisa berguna atau bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya HAKI ini adalah hak untuk bisa menikmati hasil dari suatu kreativitas intelektual secara ekonomis. Nah, biasanya teman-teman, HAKI ini sudah diatur ke dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya ya, peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 itu tentang hak cipta. Lalu juga ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten, merek, desain industri, terus rahasia dagang, dan sebagainya. Pada dasarnya, teman-teman, secara garis besar, hak kekayaan intelektual itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, itu ada hak cipta. Yang kedua, itu ada hak kekayaan industri. Kalau hak cipta ya teman-teman tahu ya, hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, sastra, ataupun seni. Nah, selanjutnya tadi kan HAKI ada dua ya, hak cipta sama hak kekayaan industri. Nah, kalau hak kekayaan industri ini teman-teman, pada dasarnya dia merupakan hak yang nanti akan melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam kejahatan. Contohnya adalah plagiarisme. Dan juga hak kekayaan industri ini dia akan mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Nah, contoh perlindungan yang diberikan oleh hak kekayaan industri itu yang pertama ada yang namanya paten. Paten itu kan sebetulnya kayak hak yang diberikan oleh negara sama penemu sebagai apresiasi atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Dan biasanya hak eksklusifnya ini akan diberikan selama kurun waktu tertentu. Nah, syarat dari paten itu adalah syarat mutlaknya adalah adanya novelty atau kebaruan. Jadi nanti di saat penerimaan dari teknologi tersebut diharapkan nggak sama dengan teknologi yang sudah pernah diterapkan atau sudah pernah diciptakan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, syarat paten itu adalah ya teknologi ini bisa diterapkan di suatu industri kayak gitu. Terus contoh lain yang kedua dari hak kekayaan industri ada yang namanya merek. Merek ini kan sebetulnya bisa berupa susunan warna, angka, kata, gambar, nama, ataupun huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nah, merek ini kan sebetulnya tujuannya adalah apa sih? Dia sebagai pembeda yang digunakan dalam suatu kegiatan perdagangan. Berikutnya, ada yang namanya desain industri. Jadi kalau desain industri itu merupakan kreasi ya, atau konfigurasi, atau komposisi dari garis atau warna, atau gabungan dari beberapa dimensi. Nah, yang selanjutnya di sini teman-teman ada yang namanya lisensi. Jadi kalau lisensi itu sendiri sebetulnya dia diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini nanti bukan perjanjian pengalihan hak ya, tapi hanya sebatas perjanjian pemberian hak. Pemberian hak untuk apa? Untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang nanti akan diberikan perlindungan dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan suatu persyaratan tertentu. Oke, nah teman-teman, yang berikutnya terkait dengan kualitas sistem, kualitas data, dan juga kesalahan sistem. Jadi sistem yang bebas dari kesalahan itu tentu memerlukan biaya yang secara ekonomis tidak visible. Suatu sistem itu memerlukan suatu pengujian atau perbaikan sebelum bisa diimplementasikan. Tapi teman-teman, pengujian tersebut tentu membutuhkan sumber daya yang nggak sedikit. Nah, di sini ada 3 faktor yang menyebabkan gagalnya suatu sistem.
yaitu ada celah atau kelemahan sistem, adanya kerusakan hardware atau fasilitasnya, dan juga lemahnya kualitas data inputnya. Nah, yang terakhir teman-teman, yang sering juga ditanyakan ya, apa sih? Saya lupa. Oh ya, terkait dengan privacy tadi ya, saya ulangi sedikit lagi. Nah, di kelas yang terdahulu itu ada yang tanya, Bu, kalau kita ngomong soal privacy ya, saat ini kan marak banget tuh yang namanya pinjol atau pinjaman online. Nah, biasanya nasabah yang dia itu gagal bayar, itu kan akan dimasukkan ke blacklist oleh OJK. Berarti kalau OJK bisa tahu, si pihak pinjol ini, dia kan akan menyebarkan data pribadinya tersebut kepada OJK ataupun kepada peminjam yang lain. Kalau misalkan case tersebut itu apakah termasuk pelanggaran privacy atau enggak? Kalau menurut kalian gimana? Itu melanggar privacy atau enggak sih? Kalau misalkan ada pinjol yang dia nge-share informasinya kepada pihak lain, dia nge-share-nya tuh informasi nasabah yang gagal bayar. Menurut kalian itu pelanggaran privasi atau enggak? Etis atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Kan ya kayak keamanan gitu, enggak sih Bu? Kalau misalnya, kalau menurut saya kalau ke pihak yang sesama pinjol, itu kayaknya enggak etis. Kalau misalnya membaginya ke OJK itu mungkin enggak apa-apa kayaknya. Gimana juga. Oke, yang lain? Ada pendapat lain? Kalau misalnya pinjam online seperti itu, ada syarat-syaratnya juga kan Bu, kayak tanda tangan kayak gitu. Nah itu mungkin ada kali Bu di aturan belum meminjam, kalau misalnya gagal bayar, datanya bisa diserahkan ke OJK itu. Iya, betul. Jadi sebetulnya teman-teman, di OJK sendiri mereka udah ada regulasinya ya. Nanti bisa dibaca, pokoknya surat edarannya tahun 2014 tentang kerahasiaan dan juga keamanan data dari ataupun informasi dari si konsumen. Nah, di aturan itu nanti teman-teman baca ya. Kalau nggak salah nomor 14 tahun 2014 apa 15 2014 ya. Pokoknya baca lagi nanti di Google ya. Jadi intinya teman-teman sebetulnya di peraturan OJK tersebut pihak jasa keuangan, pokoknya pihak yang punya usaha jasa keuangan, itu kan sebetulnya tidak diperkenankan atau dilarang untuk nge-share informasi atau data pribadi terkait dengan konsumennya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga kan bisa ke pinjol lain, ke bank, ya pokoknya pihak ketiga. Tapi teman-teman, kalau nggak salah di aturan itu dijelaskan bahwa ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yang pertama, konsumennya itu memberikan persetujuan tertulis. Seperti tadi yang disebutkan sama Laila ya, kalau nggak salah ya. Nah, persetujuan tertulisnya ini, teman-teman, itu nggak hanya kalian tanda tangan gitu. Tapi, persetujuan tertulis itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk lain. Contohnya adalah, kayak misalkan sebelum kalian itu mengisi aplikasi atau mengisi data pribadi, biasanya kan ada peraturan ala-ala yang panjang banget. Nah, orang itu biasanya nggak teliti, kayak aduh males banget Bunda harus baca aturan sebanyak itu. Akhirnya mereka waktu aja scrolling sampai at the end of the peraturannya itu, terus klik setuju. Padahal di situ kan sebetulnya pilih tata cara persetujuan konsumen itu, tata cara persetujuan tertulis dari konsumen, yaitu bisa berupa pilihan setuju atau enggak setuju, atau kalian memberikan tanda persetujuan dalam suatu dokumen atau perjanjian dari suatu produk atau layanan tersebut. Nah, ketika dia itu sudah memberikan persetujuan, si pinjol ini atau penyedia jasa keuangan ini itu
boleh sah-sah aja untuk nge-share data atau informasi pribadi si konsumen kepada pihak ketiga. Nah, tapi teman-teman dalam share-nya ini nggak waton ngasal nge-share gitu. Tetap ada persetujuan atau perjanjian antara si pemilik usaha jasa keuangan ini dengan pihak ketiga. Bahwasanya informasi yang di-sharing ini itu tujuannya adalah ya yang telah disepakati di surat perjanjian tersebut. Kayak gitu. Nah, lalu juga ada seringkali pertanyaan terkait dengan perlindungan dari privacy data pribadi di Indonesia. Kok sering banget sih terjadi kebocoran? Bahkan data pemerintah pun pernah bocor. Nah, isu-isu kayak gini teman-teman, sebetulnya kebocoran data itu nggak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi di negara lain pun itu dia juga terjadi. Nah, kebocoran data itu kan sebetulnya bisa merugikan masyarakat dan juga bisa punya dampak yang negatif bagi para pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dan tindakan kebocoran data ini kalau sekarang itu kan kayak semakin sering terjadi ya. Upayanya yang bisa dilakukan untuk mencegah terkait dengan kebocoran ataupun pencurian data, di sini yang pertama adalah teman-teman pemerintah. Pemerintah selaku regulator ini punya andil yang besar loh untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keamanan datanya. Lalu, kita kan juga perusahaan ataupun pemerintah itu juga perlu menetapkan atau memberikan batasan terkait dengan akses dan juga otoritas. Lalu juga mereka perlu memahami kira-kira data apa sih yang memang perlu keamanan ekstra. Mereka juga perlu untuk bisa memastikan antivirus, anti-spy, anti-ransom, dan sebagainya, itu agar selalu diupdate secara berkala. Dan yang selanjutnya mereka juga perlu untuk mengkaji dan memperbaiki sistem keamanan database secara berkala dan melakukan backup data secara teratur. Dan mereka juga bisa melakukan audit dan memantau aktivitas dari administrator jaringan. Jadi teman-teman, untuk mencegah keamanan datanya itu, selain tindakan-tindakan tadi yang sudah saya sebutkan, kita juga bisa untuk membuat password yang lebih rumit, tapi juga tetap bisa diingat. Dan kalau bisa jangan menggunakan password yang dapat diidentifikasi. Contohnya kayak menggunakan nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Berikutnya, kalian bisa secara rutin ya, atau secara periodik mengganti password kalian. Terus yang selanjutnya ya perlu teman-teman menerapkan tadi keamanan yang two-step or more autentifikasi atau keamanan secara keamanan secara berlapis kayak gitu. Nah, selanjutnya ya menghindari untuk mengunjungi halaman internet yang penuh resiko. Contohnya ya kayak situs permainan online dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri teman-teman sebetulnya terkait dengan perlindungan data dan informasi itu sudah diatur ya di peraturan Kominfo pokoknya di tahun 2016. Yang mana di peraturan tersebut itu meregulasi terkait dengan perlindungan data pribadi dari seorang konsumen. Seperti itu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum. Izin bertanya, Bu. Gimana? Izin bertanya. Kalau misalnya nih Bu, jika seorang karyawan itu tuh melihat atasannya melanggar kode etik, menurut Ibu apa yang harus dilakukan oleh karyawan? Melaporkannya atau diam aja? Kalau misalkan seorang karyawan itu dia punya bukti yang kuat bahwa atasannya melanggar kode etik, itu kan bisa dilaporkan saja kepada pihak yang punya kepentingan di perusahaan tersebut atau pihak yang punya jabatan yang lebih tinggi daripada atasan tersebut. Nah,
dalam case karyawan ini dia insecure atau takut, misalkan nih kalau misal atasannya itu tahu dia akan di-kick atau dapat malah akan dikucilkan dan sebagainya, biasanya teman-teman di suatu organisasi itu ada yang namanya sistem whistleblowing. Di sistem tersebut si karyawan ini itu identitasnya bisa dijamin aman untuk melaporkan kecurangan dari si atasan tersebut. Selama tadi ya, teman-teman, sebelum kalian melapor di sistem whistleblowing ini, kalian harus memastikan punya bukti yang kuat atau punya argumentasi yang kuat untuk merasionalisasi bahwa ternyata memang terbukti si atasan ini melanggar kode etik, agar nanti si organisasinya ini bisa memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dari atasan tersebut. Kayak gitulah ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, nanti teman-teman bisa cek ya, kayak misalkan di BRI ataupun di website perusahaan-perusahaan atau organisasi deh. Biasanya ada yang namanya opsi whistleblowing, atau kalau whistleblower kan orangnya ya. Ada sistem yang namanya whistleblowing, yaitu untuk melaporkan misalkan ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, tapi kalian pengen melaporkan secara anonim kayak gitu. Oke, kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, sebentar, kalau besok Selasa minggu depan kelas pengganti tanggal 15 ya, saya cek jadwal dulu ya. Mohon maaf ya, nek Selasa minggu depan itu saya belum bisa lagi, soalnya saya harus ujian buat syarat untuk sekolah lagi, karena kan tahun ini memang kami sudah harus diminta untuk sekolah lagi, jadi tanggal 15 itu jadwalnya saya ada kayak ujian prasyaratnya. Mohon maaf ya teman-teman, untuk tanggal 15 nggak bisa, jadi nanti kita kelas pengganti saya izin ya di tanggal 22, lalu nanti tanggal 26 kita akan UTS secara secara serentak dengan kelas dengan rombel kelas yang lainnya, kayak gitu. Untuk Selasa jam 1 siang bisa ya, tanggal 22. Halo? Atau butuh diskusi dulu, nanti saya dikabari lagi ya. Oke, kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, untuk kelompok berikutnya silahkan dipersiapkan. Materinya adalah, sebentar saya cek dulu. Kok malah buka juga? RPS-nya, RPS. Bentar ya. Oke, materinya adalah infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan, terima kasih ya atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.